Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 7 akan membahas materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada Pandu Agung Pribadi, M. Febian Alfahrezal, Muhammad Sabilur Rahman, Anissa Ros, dan yang terakhir ada Nabila Arina Manasikana. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 5 materi, yaitu ada pengertian, klasifikasi, karakteristik, penyebab kelainan, dan dampak terjadinya kelainan anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila. Pengertian ABK, anak berkebutuhan khusus, adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Istilah lain dari anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Layansi 1994 membedakan anak berkebutuhan khusus menjadi 3 kategori, yaitu 1. Anak-anak usia sekolah yang saat ini berada di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi mereka tidak memiliki atau menunjukkan kemajuan yang berarti. Kedua, anak-anak yang secara signifikan mengalami kecacatan baik fisik, sosial, emosi, dan mental. Yang ketiga, anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal, sehingga anak-anak ini akan menjadi anak yang terlupakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sabil. Untuk materi selanjutnya adalah pengklasifikasian ABK menurut Dembo. Dembo ini menjadikan 9 klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunagrahita atau mental retardation, keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga retardasi mental atau mental retardation. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Kedua, ada kesulitan belajar atau learning disabilities, suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor inteligensi, maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketiga, ada gangguan perilaku atau gangguan emosional atau behavior disorder, mengacu pada klasifikasi kecacatan yang digunakan dalam pengaturan pendidikan yang memungkinkan lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan khusus dan layanan terkait kepada siswa yang memiliki menunjukkan kemajuan sosial dan atau akademis yang buruk. Yang keempat, ada gangguan bicara dan bahasa, speech and language disorder, suatu gangguan yang dapat memengaruhi cara seseorang untuk mengeluarkan suara dan membentuk kata-kata. Yang kelima, ada kerusakan pendengaran, ketidakmampuan otak untuk memaknai rangsangan listrik yang diterima dari pendengaran perifer atau koklea. Keenam, ada kerusakan penglihatan, visual impairments, kelainan yang menyebabkan gangguan pada penglihatan normal. Yang ketujuh, kerusakan fisik dan gangguan kesehatan atau physical and other health impairments. Gangguan jiwa adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Yang kedelapan, ada cacat berat atau cacat ganda, memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disabled. Yang terakhir, yaitu kesembilan, berkecerdasan luar biasa tinggi atau berbakat. Mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional bahwa mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang menonjol dan dapat memberikan prestasi yang tinggi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Febian, yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus.
Yang pertama ada tunanetra. Menurut Hartman dalam Anastasia Wijayanti dan Immanuel Hitypiau pada tahun 2007, menjelaskan bahwa tunanetra adalah seorang anak yang tidak menggunakan penglihatannya. Oleh sebab itu, ia bergantung pada indera lainnya seperti pendengaran dan peraba. Yang kedua ada tunarungu. Menurut Somad dan Hernawati pada tahun 1995, menjelaskan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuannya dalam mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya. Tunarungu diakibatkan karena tidak berfungsinya alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara adalah suatu hambatan di dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi bicara, dan kelancaran bicara. Menurut Fauzia pada tahun 2012, penyebab tunawicara adalah faktor genetik, keracunan makanan, tekanan darah tinggi, dan penyakit tetanus yang menyerang bayi saat lahir. Yang keempat ada tunagrahita. Menurut American Association of Mentally Deficiency atau bisa disingkat menjadi AAMD dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, anak tunagrahita ringan adalah anak yang memiliki IQ antara 50-70, sehingga mengalami hambatan baik pada kecerdasan maupun adaptasi sosialnya. Tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerjanya. Beberapa karakteristik yang dimiliki tunagrahita yaitu kepala terlalu besar atau terlalu kecil, dan mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri sesuai dengan usia mereka. Yang kelima ada tunadaksa. Menurut Mumpuniarti pada tahun 2001, tunadaksa adalah kelainan yang terjadi bukan pada indera, tetapi kelainan yang terjadi pada anggota tubuh sehingga orang tersebut memerlukan layanan, peralatan, serta program pelatihan yang spesifik. Ciri-cirinya adalah anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh, dan terdapat cacat pada alat geraknya. Yang keenam ada tunalaras. Menurut Sunardi pada tahun 1995, Kaulina, Epstein, dan Lyot mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang perilakunya menyimpang dari kenormalan. Ciri khasnya adalah bersikap membangkang, emosinya mudah terangsang, dan sering melakukan tindakan agresif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Faktor penyebab kelainan. Faktor penyebab kelainan ini diantaranya 1. Herediter. Kebanyakan anak berkebutuhan khusus merupakan bawaan dari lahir. 2. Infeksi. Infeksi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang menyerang bayi sebelum atau sesudah lahir juga dapat menyebabkan kelainan. 3. Keracunan. Keracunan yang dimaksud dapat secara langsung pada anak maupun lewat perantara ibu ketika mengandung. 4. Trauma. Cedera yang terjadi pada anak sehingga menyebabkan perubahan struktur rangka ataupun cedera yang terjadi ketika proses persalinan. 5. Kurang gizi. Kurangnya asupan gizi pada bayi dalam kandungan maupun sesudah lahir sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pandu. Untuk materi yang terakhir ini adalah dampak terjadinya kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Kira-kira dampaknya apa saja ya? Baik, di sini untuk dampak pada ABK ada 3 macam, dari dampak fisiologis, dampak psikologis, dan dampak sosiologis. Untuk yang pertama ada dampak fisiologis, yaitu dampak yang berkaitan dengan fisik anak, baik tampilan maupun koordinasinya. Anak seringkali akan kesulitan untuk mengontrol koordinasi gerak jika terdapat kelainan pada anggota tubuhnya.
Yang kedua ada dampak psikologis. Dampak psikologis merupakan dampak yang berhubungan dengan keadaan mentalnya. Keadaan mental yang labil akibat kelainan akan mengganggu proses kejiwaannya. Yang terakhir ada dampak sosiologis. Dampak ini timbul karena hubungan anak dengan lingkungan sekitarnya. Perbedaan yang ada pada anak berkebutuhan khusus seringkali memunculkan minder dan mental yang labil, sehingga anak tersebut kesulitan dalam berbaur atau bersosialisasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kita. Semoga materi yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Terima kasih.